Tadi ada yang izin katanya keluarganya ada yang meninggal. Siapa yang meninggalnya? Kurang tahu Pak, tadi siapa ya? Zendi kalau nggak salah. Yang lagi mana? Mekar. Sarah udah siap, Sarah? Mekar gak enak badan katanya Pak. Habis ngapain enak badan? Habis fitness? Zahra mana Zahra? Masih cuma berdua doang. Sarah udah siap, Sarah? Materinya Sarah. Itu Pak, yang ada yang belum ditambahin. Bisa ditampilkan belum? Pak, itu kan ada yang kurang. Emang nggak apa-apa? Gak apa-apa, kekurangannya kan milik kita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Udah bisa? Sarah pakai komputer, pakai laptop, pakai HP? Hah? Pakai HP Pak. Oh iya, coba kirim dulu saya. Jadi oke bang. Yang baterainya dipasang tadi malam mana? Makanya gue ajak misalnya kalau gue ajak bikin ini nemenin anu enggak cari papang enggak Gak tahu bang. kadang gak enak soalnya Bisnis bang. Kalau bisnis bang apa bang? iya ini kan kalau dapet gitu Bisa bang. Kalau bisnis. kalau udah cari papang kan gue gak enak Aja bang. Kita di sini cuma jam 7, jam 8. Di sini jam 10. papang nggak jadi warinya udah dekat kok udah buka Oh itu ah. Ini bukan yang di Depok. kalau datang aja Yang ini cukup bang. Ini tahu. Punya teman. mana nggak punya di bang kunci Masa? iya Ya udah biar. Saya mau ngasih tahu kagak bisa meneruskan bang. Di satu-satu.
deh. Saya juga pakai bata-bata begitu. Siap ya? Gimana mukanya? Belum mandi. Kenapa belum gosok gigi? Kamu tutupin itu mulutnya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Sekarang hari ini merupakan presentasinya Sarah, pemaparannya Sarah. Mas Alif udah direkam kan, Mas Alif? Sudah, Pak. Oke. Ya, yang lagi sholatnya pakai saja. Silakan Sarah. Sarah. Ya Pak. Ya. Buka. Jadi saya mau presentasikan tentang materi tentang pendekatan sistem dalam keperawatan. Kagak ada yang mau. Itu bosnya tuh. Sudah Pak. Kopi hitam yang ada gulanya aja kan yang kagak ada gulanya. Lanjut Sarah. Kalau nggak beliin gula. Apa ada gula nggak ya? Konsep dasar sistem Alhamdulillah, itu memang gimana sendiri gitu? adalah suatu sistem yang dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen minta kopi. atau variabel yang Yang dipakai aja, terorganisir, sama itu. saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dan konsep terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Konsep sistem dalam keperawatan itu sendiri atau sistem adalah sekumpulan alat yang memiliki hubungan di antara mereka. Sistem secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Komponen dalam keperawatan terdapat 4 bagian. Yang pertama ada manusia. Manusia merupakan makhluk psikososial yang utuh dan unik yang mempunyai kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Manusia selalu hidup dalam suatu lingkungan tertentu meliputi Beli gula, Bang. lingkup fisik dan lingkungan sosial. Belum, Bang. Mau aja nggak menang. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana manusia berada yang selalu mempengaruhi dan dipengaruhi manusia Sampai sepanjang jarang, Bang. Selanjutnya ada kesehatan. Sehat merupakan suatu persepsi yang sangat individual dan ada beberapa definisi tentang sehat. Menurut WHO 1947, sehat adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau cacat. Menurut Lacan 1972, sehat adalah kemampuan individu secara optimal untuk menjalankan peran dan tugasnya secara efektif. Menurut Du Bois 1978, sehat adalah suatu proses yang kreatif individu secara aktif dan terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan. Kesehatan itu sendiri adalah suatu proses dinamis dan terus-menerus berubah sebagai interaksi antara individu dengan perubahan lingkungan hakim internal maupun eksternal.
bahasan sih. Dan yang terakhir ada keperawatan. Tindakan keperawatan berdasarkan pada kebutuhan manusia. Keperawatan dilaksanakan secara universal, terjadi pada semua tingkat manusia. Tingkah laku dalam keperawatan meliputi rasa simpati, empati, menghargai orang lain, dan tenggang rasa. Proses sistem dalam keperawatan. Yang pertama ada tahap pengkajian. Tahap pengkajian itu sendiri terdiri dari 3 proses, yaitu pengumpulan data yang terdiri dari 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Secara umum pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, konsultasi, dan pemeriksaan fisik. Yang kedua ada pengelompokan data. Terdapat 4 kelompok data, yaitu data dasar, data khusus, dan yang terakhir ada analisa data dan perumusan diagnosa keperawatan. Yang kedua ada tahap diagnosa. Tahap diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang menjelaskan status atau masalah kesehatan aktual atau potensial. Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya masalah aktual berdasarkan respon klien terhadap masalah atau penyakit, faktor-faktor berkontraksi atau penyebab adanya masalah, dan yang terakhir kemampuan klien mencegah atau menghilangkan masalah. Dan yang ketiga ada tahap perencanaan. Tujuan perencanaan adalah untuk mengurangi, menghilangkan, dan mencegah masalah keperawatan klien. Tahap perencanaan ada 4, yaitu proses penentuan prioritas, penetapan sasaran dan tujuan, penentuan kriteria evaluasi, dan terakhir rencana intervensi. Yang keempat ada tahap implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan perencanaan oleh perawat dan klien. Ada 3 fase implementasi keperawatan. Yaitu yang pertama fase persiapan, yang meliputi pengetahuan tentang rencana, validasi rencana, pengetahuan dan keterampilan mengimplementasikan rencana, persiapan klien dan lingkungan. Kedua ada fase operasional, merupakan puncak implementasi dengan berorientasi pada tujuan, intervensi independen, dan interdependen. Yang ketiga ada fase terminasi, yang merupakan terminasi perawat dengan klien setelah implementasi dilakukan. Yang kelima ada tahap evaluasi. Hal-hal yang dievaluasi adalah keakuratan, kelengkapan, dan kualitas data, teratasi atau tidaknya masalah klien, serta pencapaian tujuan serta ketetapan intervensi keperawatan. Dan yang terakhir ada tahap dokumentasi, yang merupakan metode pencatatan proses keperawatan yang tepat untuk pengambilan yang sistematis. Proses dokumentasi keperawatan mencakup pengkajian, dokumentasi masalah, perencanaan, dan tindakan. Lingkungan sistem pelayanan kesehatan. Lingkungan sistem pelayanan kesehatan terdapat 2 bagian. Yang pertama ada internal, yang terbagi menjadi bagian, yaitu bagi profesi dengan pendekatan sistem dan proses keperawatan. Perawat dapat mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan standar, jadi akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan profesi keperawatan secara keseluruhan. Kedua, bagi perawat akan meningkatkan kepuasan dalam bekerja dan meningkatkan kecintaan pada profesi. Yang ketiga, ada kemampuan memanfaatkan hasil atau keluaran dari pendidikan. Yang terakhir, kemampuan dalam pengadaan dan pengembangan sumber daya pendidikan. Sarah, ini emang miring ya? Iya, Pak. Kirain saya selindrisin nambah. Iya, Pak, belum pernah.
kedua ada eksternal. Eksternal tersendiri terdapat 3 bagian, yaitu bagi klien dapat memfasilitasi keterlihatan klien dan keluarga dalam perawatan di setiap tahapan proses keperawatan. Yang kedua, tekanan dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga adalah perkembangan global keperawatan profesional. Tutup dong. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya gitu dong? Sekian Lah dari itu udah beli aja sekian mobilnya. presentasi Makan dari bang, saya. bisa minum. Jika ada yang ingin Hidup. bertanya, Hidup. silakan. Oke, Puji. Ada yang mau ditanya nggak, Ji? Puji mau nanya yang data Itu primer pilihan tadi ganda Pak. ya. Dia nggak ini sih pilihan ganda. Pak. Iya, data primer itu kayak gimana Pak? Iya. Kayak gimana katanya? Kirain tadi 10 satu materi. Enggak, 10 semuanya. Iya. Primer. Dikumpulin kapan bang? Waduh, ditulis tangan apa? Oh, Tangan ya? Tahu. Tulis tangan aja nggak apa-apa kali ya? bebas kali Mas ya. Bebas. Lu kan bawa laptop. Terus tangan aja Data kalau primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Makanya ini klien katanya. Jadwalnya jam berapa, Mas? manapun kondisi klien. Tanya dulu Pak. besok pagi aja bang. Contohnya kayak gimana tuh? Iya, Mas. Kalau besok ya kayak kalau ini Mas. Iya. Kalau enggak minggu depan mas. Kayak gimana? Deadline minggu depan aja. Depan anda. Ya, misalkan pengumpulan datanya sebelum pasiennya dirawat di rumah sakit mungkin Pak, secara langsung dari klien. Terus? Pak, Terus kalau data Sehingga sekunder, maksudnya enggak. kalau data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari pasien, Jadi seperti dari perawat, awal dari dokter, kasih ahli nambah gizi, sini. ahli Telat ya? fisioterapi, Gitu, ibaratnya keluarga sampai atau sini. kerabat klien, catatan Padahal keperawatan spek loh. serta hasil Kan terus pemeriksaan ini penunjang lainnya. Ada asal di sini. ya, dua ada. Sini mas Sono. Iya, tabrakan. Iya, ini Kayak gimana? karena luar sih. Jadi ini nggak bisa. Ya, mungkin kalau misalkan setelah dirawat nanti kan ada Termasuk kan ada kan mati hasil kan? dari perawat, ada dokter kayak gitu Pak. Masuk. jadi kan ada data primer sama data sekunder, udah betul yang saran tadi disampaikan. Jadi kalau primer itu langsung dari pasiennya. Nah misalnya si pasien tuh atau si klien tuh mengeluh sakit dada, keluhannya batuk, terus nyeri, pergelangan tangan, itu merupakan data primer yang terucap dari mulut si klien, itu adalah data primer. Gitu kan. Nah kemudian misalnya ada saksi tuh, dia kemarin kata keluarganya teh, dia kemarin dia main badminton misalnya, terus cedera gitu kan, pergelangan tangannya, itu merupakan data sekunder. Nah itu kan hasil wawancara tuh. Secara umum pengumpulan data terdiri dari pertama wawancara, observasi, konsultasi, terus kemudian pemeriksaan fisik. Itu kan wawancara maksudnya kan. Wawancara ketika kita nanya terus dijawab, itu adalah merupakan pengambilan data awal secara metodenya wawancara. Kemudian diobservasi, benar nggak dilihat, observasi itu kan dilihat tuh kan, pergelangan tangan mananya, itu kan masuk di pengkajian fisiknya. Pemeriksaan fisik itu nanti cek tuh pergelangan tangannya bisa bergeraknya kemana aja, nah yang ngerasa sakitnya di mana, nyerinya berapa skalanya, nah itu termasuk pemeriksaan fisik. Nanti ambil data itu di situ. Gitu, nanti ini sistem proses keperawatan itu nanti dibahas di materi lebih dalam ya, jadi di khusus. Ada lagi Puji?
Iya, terima kasih. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sebetulnya lebih ke gini ya, secara konsep itu kenapa ada di sini ada manusia, lingkungan, kemudian kesehatan dan perawatan. Artinya kalau digambarkan ini dari keempat ini adalah semua saling berkaitan. Jadi kan mana sebagai si manusianya itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya kan yang lingkungan harusnya enak itu digambarin. Jadi manusia dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Ya. Nah, nanti ada proses, ada kesehatan. Jadi dari dua faktor itu, dari faktornya manusia, faktornya lingkungan itu akan mempengaruhi kesehatan, balik lagi ke kesehatan si manusianya. Nah, di situ tuh muncul secara konsep sistemnya adalah keperawatan masuk di antara mereka. Itu sebetulnya konsep sistem dalam keperawatan. Oke. Nah, ini pelayanan kesehatan. Oke, secara internal kita memang komunikasi bertanggungjawabkan profesi kita kepada klien secara langsung, ya. Dan juga memang apa yang kita lakukan itu adalah merupakan pertanggungjawaban kita dengan ilmunya kita dan konsultasi, ya. Meskipun itu sesama perawat, itu juga termasuk konsultasi sama perawat seniornya nanti. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Buat Sarah sendiri ada yang nggak dipahami dari yang materinya? Sarah? Yang itu Pak, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Apa? Itu kalau misalkan kita searching sendiri itu ada dua, ada yang sistem pelayanan kesehatan dan juga ada yang sistem rujukan pelayanan kesehatan. Itu gimana maksudnya? Ya, kalau sistem rujukan saat ini karena kan memang di Indonesia ini kan pelayanan perawatan yang tadi ya integrasi antara kita secara internal dan integrasi sama kliennya. Jadi sebagai si perawat ini dia menjembatani apa yang dihadirkan oleh si rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan si pasien, ya kan? Makanya ada sistem pelayanan kesehatan di internal, kan? Nah, yang mempengaruhi ke eksternalnya itu kan salah satunya pasien, masyarakat dan lain-lainnya. Sedangkan kalau sistem pelayanan rujukan itu merupakan sistem berjenjang. Kalau misalnya teman-teman punya BPJS itu kan ada sistem layanan kesehatan. Ada yang sistem rujukan berjenjang, misalnya rawat vaskes pertama ke vaskes kedua, dan vaskes kedua nanti vaskes lanjutan. Nah, contohnya kayak misalnya saya mau berobat nih, gitu kan pakai BPJS sekarang tuh saya ke klinik dulu nih, atau ke puskesmas, atau ke dokter praktek setempat, dokter praktek swasta yang menerima BPJS. Atau even itu pun kalau punya asuransi biasanya juga ada yang via ke klinik dulu, gitu kan, rekanannya asuransi. Nah, ketika kita udah melakukan konsultasi, treatment, dan membutuhkan rawat inap atau membutuhkan dokter spesialis, maka secara bersistem dibuatkanlah rujukan ke vaskes selanjutnya, vaskes kedua. Nah, vaskes keduanya itu adalah rumah sakit tipe. Kalau misalnya di daerah ada rumah sakit tipe D dulu nih, gitu kan. Rumah sakit tipe D nih, kalau misalnya dokter spesialisnya nggak ada, berarti bisa langsung tuh dirujuk lagi ke rumah sakit tipe C dan selanjutnya. Tergantung nanti penyakitnya dan dokter spesialis yang disediakan oleh rumah sakit. Itu saran.
Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Sarah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Berarti minggu depan Sandy ya, jadi ya, Mutiara ya, yang mau presentasi ya. Iya Pak. Iya Pak. Terakhir ya, uji udah tak? Udah Pak, waktu pas kapan ya? Sebelum UTS. Oke. Ya udah kabarin, jadi minggu depan yang pemaparan. Nanti kalau misalnya setelah itu baru kita nanti bahas yang proses keperawatan. Ya. Nah, kalau misalnya saya sih pengennya nanti setelah minggu depan, berarti di minggu keberapa ya? Minggu depan kan tanggal 23 tuh Jendi, nanti tanggal 30 proses. Oh, tanggal 6 nanti saya sudah dulu. Oke, nanti selanjutnya akan ada praktek lab dulu nih, karena kalian kan udah masuk dokumentasi keperawatan, terus pengkajian, bagaimana caranya mengkaji pemeriksaan fisik, nanti kita praktek di lab ya. Jadi kasih tahu ke teman-teman yang lain, siap-siap buat offline ya. Pak. Oke. Pak. Pak. Oke. Diingetin juga jadi yang minggu depannya. Tanggal 6 saya libur dulu, atau nanti ganti jadwal di tanggal 5-nya kali ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan, hari ini perkuliahannya cukup sampai sini, karena yang hadir juga cuma 2 secara hari siang ini gitu kan, yang lainnya mungkin nyusul via online nanti baca nonton di YouTube, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Oke ya, sehat-sehat ya teman-teman ya. Iya Pak. Iya Pak. Sehat kok, Pak. Mas Salim, terima kasih Mas Salim. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak.